لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah dan juga nanti kita tutup dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, saya bacakan sebuah hadis. Hadis tematik kita pada malam hari ini hadis dari Ka'ab ibnu Ujrah. Ini masa tenang ini ya. Masa tenang. Makanya kita tenang-tenang aja. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ka'ab ibni Ujrah. Hadisnya yang berbunyi An Ka'ab bin ibni Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu tis'atun khamsatun wa arba'atun ahadul adadaini minal arabi wal akhar minal ajam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhum wa laysa biwaridi alayya al-hawd wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayyal haud. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, terdapat dalam Sahih Tirmizi, juga terdapat dalam Sahih An-Nasa'i, juga diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Jadi beberapa orang perawi dari hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Hadis ini melalui sahabat yang bernama Ka'ab ibni Ujrah. Ka'ab ibni Ujrah ini bercerita, kata Ka'ab, kharaja ilaina, Nabi satu ketika keluar dari rumahnya dan bertemu dengan kami, kata Ujrah, Ka'ab bin Ujrah. Nabi bertemu dengan kami dan pada saat itu kata Ka'ab wa nahnu tis'atun, kami ketika itu ada 9 orang yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Khamsatun wa arba'atun, yang 9 orang itu terdiri dari 5 orang dan 4 orang, jumlahnya 9 orang. Dan jumlah itu terdiri dari al-Arab wal akhar min al-Ajam, terdiri dari orang Arab dan dari orang Ajam. Jadi kalau disebut dengan al-Arabi berarti dia orang Arab asli. Kalau disebut dengan Ajam dia bukan orang Arab asli tapi pindahan.
bisa dari Iran, Persia, karena ternyata Persia, Iran, Irak itu tidak disebut dengan orang Arab. Ya, jadi ini Ka'ab bin Ujrah mengatakan, kami ada 9 orang yang terdiri dari beberapa orang dari orang Arab asli, berarti sahabat-sahabat yang bangsa Arab, dan juga orang-orang Ajam. Kalau di zaman Nabi itu sahabat diantaranya orang disebut dengan Ajam itu seperti Bilal bin Rabah, itu bukan orang Arab asli, dia orang Ethiopia. Atau Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dari Persia, itu disebut dengan sahabat-sahabat Nabi Al-Ajam. Tapi sebutan Al-Ajam itu dulu menjadi sebuah sebutan yang merendahkan orang lain. Makanya ketika Nabi hadir menyebutkan kepada para sahabat, Islam ini hadir untuk menghilangkan antara perbedaan Arab dengan Ajam. Jadi tidak ada lagi perbedaan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan para sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isma'u," kata Nabi. "Dengarkanlah oleh kalian semuanya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan Nabi? "Hal sami'tum annahu sayakunu min ba'di umara." Apakah kalian sudah pernah mendengar, kata Nabi, bahwasanya akan ada setelah aku pemimpin-pemimpin. Ini mulai agak beda nih. Ini masa tenang masalahnya. Tapi kalau ini kajian nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Orang di masjid. Kajian. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudahkah kalian pernah mendengar tentang bahwasanya akan ada setelah aku pemimpin-pemimpin? Yang Nabi mengatakan, faman dakhala alaihim fasaddaqahum, yang apabila atau barang siapa yang masuk ke dalam mereka, maksudnya masuk itu bergabung dengan mereka gitu, yang setuju dengan mereka, yang pemimpin-pemimpin yang disebut Nabi tadi ini, barang siapa yang ngikutin mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu dia membenarkan dusta yang dilakukan oleh pemimpin itu, atau mereka membenarkan dusta yang disampaikan oleh pemimpin itu, lalu wa'anahum ala zulmihim, dan mereka juga membantu tentang kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu. Kira-kira ada nggak yang begini sekarang? Ada kan? Makanya saya sampaikan karena ada. Kata Nabi begitu. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin setelah aku, kata Nabi. Di mana pemimpin-pemimpin ini, kalau orang-orang gabung dengan dia, membenarkan tentang kebohongan-kebohongan yang dia sampaikan, dan membantu dia dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukan olehnya, apa kata Nabi SAW? "Falaysa minni walastu minhu." Maka mereka, kata Nabi, tidak termasuk golonganku. Orang yang membenarkan kebohongan seorang pemimpin, membantu kezaliman yang dilakukan seorang pemimpin, Nabi mengatakan dia tidak termasuk golonganku. Walastu minhu, dan aku juga tidak termasuk golongan mereka. Salah satu dosa besar yang disebutkan Nabi dan para ulama mengatakan, kalau ada kalimat hadis mengatakan falaisa minni, ini menunjukkan dosa besar. Kalau Nabi sudah mengatakan dia tidak termasuk golonganku, itu berarti dosa besar. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang, kata Nabi, maka tidak termasuk golonganku. Karena berbuat curang itu adalah dosa besar. Jadi kalau ada kalimat Nabi dalam hadis falaysa minni, laisa minna, bukanlah golonganku, bukanlah golongan kami, berarti itu dosa besar. Jangan coba-coba.
Hah? Hah? Kenapa? Oh, nggak tahu. Bapak mancing-mancing, Bapak. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, dan ada lagi satu Nabi mengatakan, walaysa biwaridi alayal haud. Nanti kata Nabi, dia tidak akan bisa masuk ke dalam telagaku. Apa telaga Nabi? Hah? Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu satu telaga di surga yang Allah khususkan hanya untuk umatnya Rasulullah SAW. Bisa dilihat dalam tafsir surah Al-Kautsar. Untuk siapa telaga Al-Kautsar itu Allah berikan? Umatnya Nabi SAW. Maka ketika ada orang nggak bisa masuk ke situ, itu dulu Nabi, bukan dulu, di dalam hadis Nabi sebutkan, Nabi protes kepada Allah. Ada beberapa orang nggak bisa masuk itu. Apa kata Nabi kepada Allah? Ya Allah, ya Rabb, innahu min ummati. Wahai Allah, dia umatku. Kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam telaga itu? Kata Nabi kepada Allah, karena Allah sudah mengatakan itu telaga buat umatnya Rasulullah SAW. Itulah nikmatnya kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Selama kita tidak melanggar aturan Nabi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi protes ada orang tidak bisa masuk? Kata Allah kepadanya, ma tadri, kata Allah, engkau tidak tahu apa yang telah ia lakukan setelah engkau tidak ada. Maksudnya ini orang sudah menyimpang dari jalanmu, makanya nggak bisa masuk, kata Nabi. Nah, salah satunya yang nggak bisa masuk apa? Orang-orang yang membantu pemimpin yang dusta, zalim, dia ikut di situ membantu. Kata Nabi, nggak bisa masuk ke dalam telagaku. Hati-hati makanya. Lalu kemudian Nabi sudah mengatakan, wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim wa lam yusaddiquhum bikadzibihim. Dan adapun orang-orang yang tidak ikut gabung kepada dia, yang dia tidak membenarkan kebohongan yang disampaikan olehnya dan tidak membantu pemimpin itu dalam kezalimannya, maka Nabi mengatakan fahuwa minni wa ana minhu, maka dia adalah golonganku dan aku bagian dari mereka. Jadi kalau ada orang yang tidak sesuai dengan seorang pemimpin yang zalim dan penuh kebohongan itu, maka dia termasuk golongan Nabi SAW, dan Nabi bersama dengan mereka. Wa huwa waridun alayyal haud, dan itu orang, kata Nabi, dia akan masuk ke dalam telagaku kelak. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kira-kira sampai di sini sudah paham kita belum hadis ini? Sudah ya? Nah, ini serius nih saya nih. Sudah paham belum? Kalau sudah, kalau belum. Sudah ya? Alhamdulillah. Karena memang hadis ini yang paling penting kan kita sudah paham. Nah, kalau sudah paham, ya selesai. Baik jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama adalah Nabi bicara tentang anil imarah. Nabi bicara tentang kepemimpinan. Jadi kalau ditanya bagaimana kedudukan kepemimpinan dalam Islam, dan ini saya ingin juga sampaikan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang golput. Golput tuh nggak ikut milih. Ngapain sih ikut milih? Yang kepilih juga nggak benar-benar juga. Ada nggak orang kayak begitu, Pak? Hati-hati. Negara kita ini negara demokrasi, dan setiap kita memiliki suara. Itulah yang mewajibkan kita untuk ikut kontribusi kita dalam pemilihan itu. Karena setiap kita ini punya suara. Kalau sistem yang lain sih nggak apa-apa, tanpa ada pemilihan umum, ada sistem kerajaan, kita nggak ikut milih. Dan memang demokrasi ini bukan sistem Islam, bukan. Tapi negara kita negara demokrasi, kita nggak bisa. Mau ngapain? Nggak bisa kita. Kita ada di sini, ya otomatis kita harus ikut. Itu loh maksudnya.
Jangan menentang. Kita ada di negara ini, negara demokrasi, ikutlah. Berarti apa yang ada aturan di negeri ini, ya ikuti aturannya. Begitu maksudnya. Betul tidak Bapak Ibu? Yang begitu. Namanya negara demokrasi. Satu orang satu suara. Siapapun dia, apapun profesinya, tingkat apapun dia, suara dia satu. Jadi demokrasi itu nggak ada bedanya orang ketika saat dia memilih. Mau dia profesor dengan rakyat biasa itu sama, suaranya satu. Itu negara demokrasi begitu. Nah logikanya nih, kalau kita tidak ikut memilih, gitu ya. Kalau kita tidak ikut memilih, orang-orang Muslim ini nggak ikut milih umpamanya, lalu yang milih adalah mereka-mereka yang tidak tahu dengan agama, lalu terpilihlah wakil-wakil yang nggak benar. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka akan buat aturan yang akhirnya kita lama-lama nih masjid ditutup. Bisa tidak? Bisa Pak. Yang dikata, ya elah jangan dikata. Iya, Turki itu sebelum Erdogan memerintah, Turki itu seperti apa negaranya coba? Azan aja nggak boleh, nggak boleh di Turki itu azan. Begitu Erdogan menjadi presiden, totalitas dirubah sama dia, azan berkumandang lagi. Itulah bahayanya. Kalau negara demokrasi itu begitu maksudnya. Itulah pentingnya seorang muslim. Makanya kedudukan kepemimpinan dalam Islam itu bukan sesuatu yang kecil. Ini sebagai patokan buat kita bahwa bagaimana Islam itu memandang sebuah kepemimpinan. Dan dalam hadis Nabi SAW, idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila 3 orang melakukan perjalanan yang panjang safar, kata Nabi SAW, 3 orang melakukan perjalanan safar, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin. Cuma 3 orang nih kata Nabi. 3 orang saja itu sudah harus pemimpinnya. Apalagi satu wilayah. 3 orang aja, bagaimana dengan 10 orang? Bagaimana dengan 100 orang, 1000 orang? Apalagi rakyat Indonesia ini lebih kurang 200 berapa ya? 270 jutaan manusia. Masa nggak ada pemimpinnya? Ya, begitu maksudnya. Jadi kepemimpinan Islam itu luar biasa. Islam memandang sebuah kepemimpinan. Yang kedua, yang mendasarnya apa ya? Ketika saat Nabi wafat, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, asri'u bil janazah. Kata Nabi, percepatlah oleh kalian menyelenggarakan jenazah kalau sudah ada yang meninggal. Menyelenggarakan itu apa maksudnya? Memandikan, mensolatkan, lalu memakamkan. Enggak boleh ditunda, kata Nabi. Kaget si Al. Memang sengaja saya begitu. Si Al langsung lihat saya dia. Kirain dia marah kali. Enggak boleh ditunda. Kalau jenazah itu enggak boleh ditunda, kata Nabi SAW. Ya Ali, salasatun la tuakhiruhunna. Wahai Ali, kata Nabi, ada 3 hal yang tidak boleh kamu tunda. Salah satunya apa? Al janazah idza hadarat. Jenazah kalau sudah hadir, kalau sudah ada yang meninggal, kata Allah, kata Nabi, jangan tunda, segera selesaikan, makamkan secepatnya. Tapi ketika saat Nabi wafat, apakah para sahabat langsung memakamkan Nabi? Tidak. Nabi dibiarkan di situ. Maksudnya dibiarkan itu Nabi ditunda pemakamannya oleh para sahabat. Berapa lama Nabi ditunda pemakamannya? Nabi meninggal hari Senin. Ada yang mengatakan 3 hari ditunda pemakaman Nabi SAW. Tapi pendapat yang paling sahih mengatakan hari Senin Nabi meninggal, malam Rabu baru dimakamkan Rasulullah. Lama atau tidak? Lama Pak. Apakah para sahabat tidak paham dengan hadis Nabi yang segera selesaikan jenazah? Paham para sahabat. Mereka orang-orang paling paham. Tapi mengapa mereka tunda pemakaman Nabi SAW? Memang ada beberapa alasan. Ya, yang pertama alasannya kata Imam Malik rahimahullah, karena sahabat-sahabat Nabi ini banyak yang keluar kota, keluar daerah. Jadi semuanya mereka ingin mensolatkan Nabi
Bedanya jenazah Nabi dengan orang biasa seperti kita, selama apapun Nabi di situ tidak ada bau sedikit pun, justru wangi. Makanya Hazrat Nabi itu terus wangi, dan para sahabat ingin mensolatkan semuanya. Yang dari luar daerah Madinah ketika itu datang mensolatkan Nabi SAW bergantian. Dan ada salah satunya yang luar biasa, kata Imam Malik, apa itu? Karena belum diangkatnya seorang khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada pengganti Nabi tidak bisa dimakamkan. Makanya harus diangkat dulu seorang pemimpin pengganti Rasulullah SAW, baru dimakamkan oleh para sahabat. Itu kan luar biasa kepemimpinan dalam Islam. Ditunda pemakaman Nabi karena belum ada pemimpin. Itulah ketika itu diangkatnya siapa? Abu Bakar. Melalui apa? Musyawarah para sahabat. Jadi bukan dengan pemilihan umum yang coblos segala macam. Bangan dulu mah kagak ada. Iya, musyawarah sahabat-sahabat senior, mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Makanya Abu Bakar itu disebut dengan Khalifatu Rasulillah, khalifah pengganti Rasulullah. Hanya Abu Bakar yang disebut dengan Khalifatu Rasulillah. Setelah Abu Bakar tidak lagi disebut dengan Khalifatu Rasulillah, tapi disebutnya dengan Amirul Mukminin. Nah, Bapak Ibu tahu kenapa disebut Amirul Mukminin? Ketika saat orang-orang memanggil Umar dengan Khalifatu Rasulillah. Jadi kalau Abu Bakar itu Khalifatu Rasulillah, meninggal Abu Bakar digantikan oleh Umar. Jadinya dua kata-katanya, Khalifatu Rasulillah. Nanti kalau Umar meninggal digantikan oleh Utsman, Khalifatu Rasulillah. Repot. Akhirnya Umar mengatakan, Ana amirukum, aku adalah amir kalian, pemimpin kalian, kata Umar bin Khattab ketika itu. Maka sebutlah aku sebagai Amirul Mukminin. Itulah awalnya disebut Umar itu sebagai Amirul Mukminin, ya, pemimpin orang-orang beriman. Ya, itu kedudukan pemimpin. Yang ketiga apa alasannya? Ada seorang ulama, termasuk Fudail bin Iyad, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan apa? Lau kana li da'watun mustajabatun la ja'altuha lisultan. Andaikan aku punya doa hanya satu yang dikabulkan oleh Allah, kata para ulama nih, la ja'altuha lisultan, aku akan jadikan doaku itu untuk meminta pemimpin yang adil. Loh, kenapa? Li'annahu bisalahihi salahul ummah. Karena kebaikan seorang pemimpin yang adil itu akan membawa kebaikan kepada umat. Begitulah dalam Islam kepemimpinan. Makanya nggak main-main milih pemimpin itu, makanya jangan main-main. Ya nggak main-main sih sebenarnya sih. Iya, makanya jangan main-main. Taib ya. Itu kepemimpinan dalam Islam. Lalu kemudian dalam hadis ini, kalau memang seperti itulah kedudukan kepemimpinan dalam Islam, berarti kita dalam memilih seorang pemimpin ya harus teliti. Kenapa? Karena tadi itu, karena pemimpin itu adalah ikutan kita. Karena ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kalau kita perhatikan kalimatnya ada perbedaannya nih. Kalau kepada Allah dan Rasulnya pakai ati'u, taati Allah, taati Rasul. Tapi begitu kepada pemimpin tidak pakai ati'u, wa ulil amri minkum, langsung kepada pemimpin di antara kalian. Ini ditafsirkan para ulama, kenapa kepada Allah dan Rasul ada ati'ur Rasul wa ati'ullah wa ati'ur Rasul? Karena taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, harus, wajib. Tapi kalau kepada pemimpin, selama dia benar dan lurus, kita wajib taat. Tapi kalau sudah mulai menyimpang dia, haruskah kita taat? Udah nggak boleh. Kalau taat, nih hadisnya, kalau engkau benarkan kebohongan pemimpin dengan kebohongannya,
engkau bantu kezaliman yang dilakukan oleh kezaliman seorang pemimpin, Nabi tidak mengakuimu sebagai umatnya. Itu bahayanya. Ini saya lagi semangat banget nih malam ini. Ini kan enggak live, saya udah tanya tadi, live ini enggak kata dia. Ini rekaman aja. Tapi kan saya bukan kampanye, saya kan pengajian. Lagian hadir di sini ketua DKM hadir, Pak RW juga ada, Pak RW nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu memilih seorang pemimpin itu dalam Islam ada kriterianya. Ya, kriteria memilih seorang pemimpin. Yang pertama yang harus kita perhatikan, kalau kita menurut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, maka pertama yang harus kita perhatikan adalah kematangan seorang pemimpin. Kematangan seorang pemimpin itu dari mana? Pertama, dari usia. Saya tidak tidak mencari-cari sesuatu, tetapi Islam mengajarkan kepada kita, dalam Islam Pak, Bapak Ibu, umur atau usia yang matang itu dalam Islam itu ketika seseorang itu berusia 40 tahun. Dan itu dalam ayat Allah katakan, ketika orang sudah berusia 40 tahun, disitulah kematangan dia secara berfikir. Walaupun dewasanya secara hukum fikih, ketika dia balik sudah dewasa, tapi berfikir kematangannya itu 40 tahun. Dan itulah keunikan usia 40 tahun dalam Islam. Nanti bisa dilihat dalam bukunya tentang keistimewaan usia 40 tahun. Salah satunya, usia 40 tahun itu menentukan apa? Orang, kata para ulama nih, termasuk Ibrahim An-Nakhai mengatakan, orang kalau sudah usia 40 tahun, dia tidak meninggalkan kebiasaan buruk yang biasa dia tinggalkan sampai usia 40 tahun dia tidak tinggalkan, maka sampai mati dia tidak akan bisa meninggalkan kebiasaan itu. Hati-hati nih, usia 40 tahun itu batas terakhir untuk melakukan keburukan. Kalau masih kita lakukan kebiasaan itu, sudah lewat 40 tahun sampai mati dia tidak akan bisa berubah. Dia akan lakukan itu sampai mati. Ya, rata-rata begitu. Para ulama mengatakan usia 40 tahun. Itulah sebabnya Rasul dan para Rasul, para Nabi itu diangkat menjadi Nabi usia berapa mereka? Rasulullah diangkat jadi Rasul berapa usianya? 40. 25 tahun Nabi nikah. Bukan berarti Nabi tidak dewasa ketika menikah, bukan itu maknanya. 25 tahun Nabi menikah dengan seorang janda namanya Khadijah. Usia bedanya berapa tuh dengan Khadijah? 15 tahun. Khadijah usianya 40 tahun, Nabi usia 25 tahun. Makanya gak ada masalah, nikahi janda juga boleh yang muda-muda mah. Kayak Nabi. Betul tidak Pak? Bagi yang belum nikah, jangan senang-senang dulu. Ya 40 tahun. Ya. 40 tahun. Nabi usia 40 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Kenapa? Karena usia 40 tahun itulah orang sudah matang. Jadi kalau kurang dari 40 tahun belum matang dia. Paham maksudnya Pak? Belum bisa. Itulah hebatnya. Saya luar biasa. Hebatnya orang-orang yang membuat undang-undang di negeri ini. Mereka membuat undang-undang, aturan undang-undang itu usia 40 tahun sebagai syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Itu luar biasa itu. Betul tidak Pak? Konstitusi kita mau begitu, 40 tahun. Presiden wakil presiden 40 tahun ke atas. Jangan dipancing-pancing. Ya, saya terlepas dari itu semuanya, tapi yang jelas orang yang membuat undang-undang kita itu mereka paham karena usia 40 tahun itu, nah itu usia matang. Ya, dan aturan kita memang begitu. Nah, kalau nyari seorang pemimpin usia di atas 40 tahun. Batasnya apa batasnya? 60 tahun. 60 tahun batasnya. Karena Nabi sudah mengatakan, a'adzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta sittina sanah.
Batas maksimal orang sudah produktif itu 60 tahun kata Nabi, dan itu Allah sudah memberikan rukhsah kepadanya sampai di usia 60 tahun. Kalau sudah lewat dari 60 tahun udah nggak bisa, udah nggak ada produktif, udah pensiun harusnya. Betul tidak Pak? Makanya apa maksudnya makanya? Ya. Jadi ini kita nih kalau kurang dari 40 belum bisa, tapi lebih dari 60 juga nggak bisa. Paham nggak sih Pak? Nah begitu, nggak usah kemana-mana mikirnya. tapi begitulah maksudnya. Dan di antara itulah usia yang paling produktif. Nih kayak saya nih 40 ke atas, produktif saya. Walaupun rambut sudah putih, produktif. Tapi enggak ada yang milih saya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi usia itu penting. Memilih seorang pemimpin itu penting. Ya, karena usia itu menentukan kematangan berpikir seseorang. Bukan masalah balik atau dewasa ya. Kalau dewasa itu secara hukum itu, secara fikih. Orang kalau sudah mimpi, kalau yang laki-laki sudah mimpi itu balik dewasa. Kalau perempuan sudah haid. Tapi ini bukan masalah dewasa dalam fikih, tapi berpikir, kematangan berpikir. Itulah disebutkan oleh Allah. Lihat dalam ayat Allah surah Al-Ahqaf juga sama. Kalau sudah usia 40 tahun au asyaddu idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah kata Allah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Itu kalau dia sudah usia 40 tahun kata Allah, dia sudah mulai berfikirnya adalah akhirat. 40 tahun aja itu sudah mulai berpikir akhirat harusnya. Apalagi 60 tahun. Ini 60 tahun masih mikir yang macam-macam. Harusnya sudah akhirat aja udah pikirin. Sebentar lagi nggak lama gitu maksudnya. Ini kayak kita nih. Ini kan rata-rata berapa saya lihat ini? Belum ada yang 60 sih kayaknya. Belum ada. Belum. Ini belum ada yang 60. Tapi kalau 70 udah banyak saya lihat. Yang kedua, tentang usia yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin itu dipilihnya melalui apa? Dan karena ini nggak main-main nih. Ini memimpin umat masalahnya. Dan bagi kita yang memilih, tanggung jawabnya bukan di dunia saja. Waktu subuh-subuh saya sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang menyesal salah pilih dia ketika di dunia. Akhirnya mereka yang dipilih olehnya itu berlepas diri dari dia. Dia mengatakan nggak ada lagi urusan kita. Akhirnya orang-orang yang salah pilih itu mengatakan, ya Allah, andaikan kami bisa hidup lagi, kami nggak akan pilih dia. Buktinya sekarang dia berlepas diri dari kami. Kalau tahu dia kayak begitu dulu, nggak bakal kami pilih. Percuma. Udah di hadapan Allah mau ngomong begitu, malaikat tambah kesel, gebukin sama malaikat. Iya, mereka mengatakan, lau anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Mereka katakan, ya Allah, andaikan kami ada kesempatan hidup lagi, kami tidak akan pilih mereka, karena mereka berlepas diri dari kami sebagaimana hari ini. Tapi apa kata Allah? Kadzalika yurihimullah a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka a'malahum, atas perbuatan mereka yang salah ketika saat di dunia, akhirnya menjadi penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Akhirnya Allah mengatakan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Oh, nggak main-main ancamannya. Salah pilih neraka. Ya, itu disebutnya pentingnya kita ketika saat memilih seorang pemimpin itu kan kriteria disebutkan oleh Islam. Ya, kalau secara sifat Nabi lah contoh yang paling sempurna. Orangnya tuh apa? Amanah. Sebelum amanah apa? Siddiq dulu. Orangnya tuh jujur. Jangan suka bohong. Jadi pemimpin itu nggak boleh bohong sebenarnya pemimpin itu. Kalau banyak bohongnya tuh, ya itu tadi seorang pemimpin itu harus jujur. Jujur tuh pemimpin itu, amanah, dipercaya, tidak berkhianat, gitu maksudnya. Ya, kemudian fatona, cerdas, pinter. Ya, bukan hanya masalah akademik saja, pinternya. Pinter lah, bisa macam-macam lah. Jadi nanti kalau saya bilang ininya nanti nanti dikirain saya mengarahkan.
bukan mengarahkan. Enggak, Bapak ini dari tadi mancing-mancing saya terus nih. Yang bisa ceramah itu. Pemimpin yang zalim. Dosa. La ilaha illallah. 2 kali rugi dia. Dia udah dosa, pilihan dia kalah lagi. Iya. Iya. Udah dosa kalah lagi. Kalau dosa menang masih mending. Dosa kalah. Hah? Hah? Iya. Walaupun dia belum jadi pemimpin, tapi niat kita sudah milih dia. Bagaimana sebaliknya? Kita pilih dia, ternyata dia orang benar yang kita pilih nih. Ternyata begitu berjalan, dia jadi orang nggak benar. Dosa nggak kita? Enggak. Kenapa? Kita sudah ikhtiar. Kita udah berusaha memilih yang terbaik. Ternyata di tengah perjalanan dia membelot, bukan salah kita. Itu takdirnya dia. Gitu. Maka dari mulai sebelum kita milih, lihat dulu kriteria orangnya. Begitu maksudnya. Rekam jejaknya, track recordnya seperti apa. Jadi Fatomah orangnya cerdas. Kemudian tabligh itu menyampaikan. Kalau bicara tuh enak. Narasi-narasi yang disampaikan oleh dia itu bahasa-bahasa yang baik. Begitu maksudnya. Nanti terakhir. Jadi bahasanya enak. Tabligh. Ya, kenapa? Baik ya. Tabligh tuh jangan kita mengatakan cuman pinter ngomong doang. Emang harus pinter ngomong. Lah kalau nggak pinter ngomong gimana? Menyampaikan segala macamnya, menghadapi orang kalau nggak pinter ngomong. Iya, harus pinter ngomong. Pemimpin itu menyampaikan apa yang dia inginkan kepada rakyatnya, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya. Baik. Itu kemudian nih kalau sebagian ulama mengatakan termasuk kriteria yang harus kita pilih itu seperti apa? Bagaimana keperpihakannya terhadap umatnya Rasulullah SAW. Itu penting. Ya. Lalu kita lihat juga ma'ahum. Siapa yang bersama dengan dia? Itu juga penting kita lihat. Ya, siapa dia? Karena Umar ketika saat Umar menjadi khalifah nih, Pak. Itu kan orang munafik sudah mulai banyak. Orang munafik itu sudah mulai banyak. Lalu ketika itu yang satu-satunya sahabat yang tahu tentang orang munafik kan cuma satu sahabat tuh yang Nabi kasih tahu. Namanya Huzaifah. Huzaifah itu tahu tentang orang munafik siapa saja karena Nabi sampaikan nama-namanya kepada Huzaifah. Tapi Nabi mengatakan kepada Huzaifah enggak boleh dibuka kepada siapapun. Akhirnya Umar ketika menjadi khalifah, Umar pengen tahu, ditanya kepada Huzaifah, siapa saja orang munafik? Takutnya yang saya angkat nih ada orang munafiknya. Kata Huzaifah, enggak, ini rahasia. Nabi tidak membolehkan saya untuk membocorkannya kepada siapapun. Kata Huzaifah. Akhirnya begitu dia ngomong begitu, kata Umar, tanya lagi kepada Huzaifah, ada enggak yang pejabat yang saya angkat ini, gubernur atau apapun itu, orang munafik? Kata Umar kepada Huzaifah, ada enggak di antara mereka yang saya angkat ini adalah orang munafik? Kata Huzaifah, tetap aja Huzaifah nggak mau jawab. Tapi ada jawaban Huzaifah. Kalau ada orang munafik yang engkau angkat, dia tidak akan bisa betah lama bersamamu. Pasti dia akan minta mundur. Kenapa? Orang munafik tidak mau dipimpin oleh orang mukmin. Lihat dalam ayat Allah, surah Al-Hasyr. Itu jelas Allah katakan. Orang munafik tuh nggak mau dipimpin oleh orang mukmin. Jadi kalau ada orang munafik yang engkau angkat, tunggu saja, kata Huzaifah. Kalau ada yang mundur, munafik dia. Sebaliknya juga sama. Orang beriman tidak akan betah dipimpin oleh orang munafik. Betul tidak, Pak? Sekarang saya tanya Bapak, sekarang Bapak betah atau tidak?
Hah? Betah nggak sekarang? Tapi karena kita nggak ada geraknya aja. Begitu aja pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Sebelum saya tutup. Jangan lama-lama. Ya. Jazakallah khairan. Pertanyaannya luar biasa nih. Apa yang menyebabkan terpilihnya pemimpin yang zalim? Karena orang-orang beriman tidak mau berkontribusi dalam pemilihan itu. Itu salah satu penyebabnya. Orang beriman ini juga kadang-kadang, tapi nggak enak juga ngomongnya kalau dibilang orang beriman itu masih dengan dunia itu masih luar biasa ya. Tidak ada pemimpinnya ini. Hah? Bukan yang berdasarkan apa nih penduduknya di negeri itu. Kalau penduduk di negeri itu maunya zalim, pasti pemimpinnya zalim. Ya, kaidah mayoritas. Tapi yang jelas pertama bahwa harusnya orang-orang beriman itu berkontribusi dalam pemilihan pemimpin. Gitu. Kalau orang beriman sudah tidak peduli dengan kepemimpinan, nah itu akibatnya itu. Yang akan memimpin siapa? Orang yang zalim. Karena sistem pemerintahan kita, sistem pemilihan. Kalau di zaman Nabi sistem musyawarah nggak bakal. Kenapa? Karena dimusyawarah oleh orang-orang yang tahu dengan agama. Gitu. Tapi kalau sistem demokrasi pasti kalau orang beriman tidak berkontribusi, nggak ikut campur, ya sudah selesai. Yang akan milih orang-orang yang zalim. Dan naik siapa? Yang zalim. Makanya ada pepatah mengatakan kelompok monyet itu tidak akan mau dipimpin oleh singa. Apa maksudnya? Kalau yang monyetnya pemimpinnya monyet juga. Kalau singa ya singa juga. Artinya, nah nanti masuk gitu tuh. Kalau pemimpinnya zalim berarti rakyatnya banyak yang zalim juga kali. Hah? Taib ya. Ya, taib. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya, Pak Haji. Baik. Yang paling menyolok ciri orang munafik itu adalah dia lebih dekat dengan orang kafir daripada mukmin. Lihat aja. Itu yang tadi disebutkan man ma'ahu. Siapa yang ada orang di sekitarnya. Itu salah satunya. Lihat orang-orang di sekitar siapa. Karena Allah sudah mengatakan bahwa alam taro ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Ini ayat Allah. Apa kata Allah? Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad bagaimana orang-orang munafik itu mengatakan kepada saudara-saudara mereka. Siapa saudara-saudara mereka yang disebutkan oleh Allah itu? Mereka ahli kitab, orang-orang kafir. Jadi Allah sudah mengatakan orang munafik itu lebih dekat dengan orang kafir. Dan mereka mengatakan wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami tidak akan pernah taat kepada mereka sedikit pun, kepada orang mukmin itu, kata orang munafik begitu. Jadi itu paling menyolok itu, lihat. Ya, keperpihakan dia kepada orang-orang kafir. Dia lebih dekat sama orang kafir daripada mukmin. Itu orang munafik itu begitu. Lalu kemudian dilihat dengan ucapan dia. Kalau suka bohong, munafik. Sholat juga ya sama. Jadi kalau masuk ciri-ciri munafik itu ya termasuk banyak. Sholatnya yang males-malesan. Ya jadi kalau itu kita kan nggak tahu dia sholat apa kagak. Ya itu secara umum. Nabi mengatakan orang munafik itu tandanya adalah kalau dia tidak mampu melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah ke masjid. Itu mas secara umum. Di kita juga ada yang kayak begitu. Nggak enak saya ngomong kalau begitu. Orang kalau udah nggak mampu sholat isya dan sholat subuh ke masjid, kata Nabi, itu salah satu tanda orang munafik. Ini kalau saya lebarin lagi kenal semua kita. Udah sampai di sini udah mau komat sholat isya ya.
Baik, Bapak Ibu, ini saja mudah-mudahan manfaatnya. Tapi yang jelas saya pesankan kepada kita, urusan kepemimpinan dalam Islam adalah urusan akhirat, bukan hanya urusan dunia. Maka oleh karena itu hati-hati memilih pemimpin dan carilah orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.